di batas atas katanya berapa 86,5, tapi ini rendah dibanding kalau kita waktu tumbuh, lagi cepat-cepatnya tumbuh, dan saya yakin ketika uang saya masuk ke perbankan, LDR-nya turun lagi. Jadi bank mempunyai ruang untuk memberi pinjaman untuk membiayai ekspansi ekonomi yang lebih cepat ke depannya. Jadi kita udah set semuanya supaya kita lebih cepat ke depan. Next. Oh, udah ya? Ini masih saya? Oh, masih 16. Oh, yang 200 saya masih terangin lagi. Jadi, oh, udah. Jadi ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. 55 triliun di Mandiri, 55 di BNI dan BRI, di BTN 25 triliun dan di BSI 10 triliun. Ini bunganya 80% dari bunga acuan BI, dia digunakan untuk pembelian SBN syaratnya ya. Dan tenor 6 bulan itu dapat diperpanjang. Jadi sebetulnya nggak ada tenornya itu. Jadi kalau bank nanya apakah kami boleh meminjamkan jangka panjang, boleh aja. Saya akan jaga supaya mereka nggak keganggu, saya juga nggak keganggu. Dan kalau saya lihat dari sejarah stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaros sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama untuk membantu likuiditas di sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro growth. Oke, saya pikir utamanya itu untuk dampak dari apa? Manfaat dari penempatan dana yang 200 triliun itu. Next. Dan antara katanya kalau dan antara hidup katanya akan bisa memberi dorongan tambahan ke ekonomi. Yang di bawah kiri adalah kontributor investor terhadap investasi. Kita harapkan nanti di tahun 2026 investasi mencapai 7.450, di mana swasta 6.200, BUMN dan antara 720, dan pemerintah 530. Yang Anda perhatikan ke depan adalah di tahun-tahun mendatang kontribusi dan antara akan terus ditingkatkan. Walaupun saya lihat ini masih sedikit ya, masih malu-malu mungkin. Tapi saya yakin ke depan kalau udah jalan, dia tumbuhnya akan lebih cepat dari sekitar 980 triliun di tahun 2029. Oke. Next. Oke. Saya jelaskan asumsi dasar ekonomi untuk 2025 ya. APBN-nya 5,2, realisasi 5,12. Ini yang saya bilang tadi kan, 5 tambah 1 tambah 2 jadi 8. Tapi saya sudah jelaskan alasannya ya. Memang ada uang lebih yang mendorong demand pada waktu bulan-bulan di triwulan kedua tahun 2025. Inflasi mencapai sekarang 2,31% year on year, nilai tukar 16,498 end of period ya. Yield SBN 10 tahun 6,28% end of period. Asumsi APBN 2026 berapa? 6,9. Jadi kira-kira tahun depan saya bisa menghemat cukup banyak itu. Nah, mungkin bunga naik lagi terus signifikan. Insya Allah katanya. Itu tabungan kamu bukan? Iya, tabungan. Harga minyak mentah Indonesia 66,07 end of period.
APBN-nya 82, jadi ada untungnya di situ ya. Untung nggak kita? Untung. Netnya untung apa rugi? Kayaknya untung sedikit ya. Ya, untung sedikit artinya apa, anggaran apa APBN kita akan lebih bagus. Itu untung sedikit harusnya kan? Untung sedikit kan? Masih untung apa rugi? Berapa keuntungan per dolar? Oke, pakai untung lah pokoknya. Lifting minyak habis loh banyak. Banyak ngitungnya dia. Lifting minyak 575,4 di bawah asumsi. Ini emang sektor yang harus dihidupkan lagi ke depan. Kalau cari cara bagaimana memberikan insentif ke investasi di perminyakan dan gas. Lifting gas juga